Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu kembali bersama saya Mimi Jamila Mahya dalam episode Memilih Pasangan. Di dalam memilih pasangan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentu setiap orang memiliki karakter tersendiri, memiliki prioritas-prioritas dalam memilih pasangan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 kriteria di dalam memilih pasangan, baik itu suami ataupun istri. Rasulullah bersabda, tunkihul mar'ah li arba'ah, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, fazfar bizatid din, taribat yadak. Wanita itu dinikahi dengan 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya. Fazfar bizatid din, maka pilihlah agamanya. Taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam membina mahligai rumah tangga, tentu kita harus memiliki sebuah visi dan misi yang jelas di dalam menentukan siapa yang menjadi pasangan ideal dalam kita membina sebuah mahligai rumah tangga. Karena membangun sebuah rumah tangga ibarat kita mengendarai sebuah bahtera. Karena untuk supaya bahtera ini selamat sampai tujuan, kita perlu memilih siapa yang akan menjadi nahkoda bagi bahtera rumah tangga kita. Maka penting untuk kita memiliki kriteria-kriteria yang jelas, tentu agar supaya bahtera rumah tangga kita ini selamat sampai tujuan, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Bukankah keselamatan dan kebahagiaan merupakan tujuan utama bagi setiap orang? Dan itu tercermin di dalam doa seorang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, yaitu kebahagiaan, kebaikan, keselamatan. Wa fil akhirati hasanah, dan di hari akhirat nanti juga kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Tentu doa ini memiliki makna yang sangat dalam. Karena yang namanya kebaikan, yang namanya kebahagiaan dan keselamatan itu aspeknya sangat luas. Paling tidak kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam membina mahligai rumah tangga. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tentu sebagaimana dalam tujuan rumah tangga Islami, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan ketentraman batin dalam yang kita dapatkan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus memiliki pasangan
yang tentu sesuai dengan karakter kita masing-masing, dan paling tidak juga dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa kriteria yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, karena landasan daripada rumah tangga itu adalah ilmu, iman, dan amal soleh. Maka prioritas ilmu, orang yang berilmu menjadi sebuah prioritas utama untuk kita memilih pasangan dari kalangan orang yang berilmu. Karena sebagaimana yang Allah sudah sebutkan bahwa karakter orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maka bila pasangan memiliki ilmu, paling tidak ilmu yang sekufu dengan kualitas diri kita sendiri, insya Allah, maka bahtera yang akan kita tumpangi ini, kita akan sejalan dengan pasangan kita, akan kemana bahtera rumah tangga ini kita bawa. Tapi kalau kita secara keilmuan ini tidak sekufu, maka akan sulit kita membawa bahtera rumah tangga ini. Karena tidak ada satu visi dan misi. Dan visi dan misi itu dibangun atas dasar ilmu. Tentu untuk membangun keilmuan ini bukanlah sebuah masa yang pendek. Karena itu kita harus mencari dalam lingkungan keilmuan pula. Maka untuk mencari orang-orang yang berilmu, carilah di majelis-majelis ilmu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah. Jika kita memiliki pasangan yang berilmu, insya Allah mudah bagi kita berkomunikasi dan mudah untuk saling memahami, saling mengerti, saling memberi, saling melengkapi, dan saling memotivasi. Karena ilmu dengan ilmu semuanya bisa kita gapai. Baik itu kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Baik itu kebahagiaan jiwa, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan emosional, kebahagiaan moral, kebahagiaan material. Karena kebahagiaan tidak hanya semata-mata diukur dari hal-hal yang sifatnya material, tapi juga banyak aspek yang kita pertimbangkan. Dan aspek ilmu menjadi sebuah kriteria utama agar kita bisa saling melengkapi di antara satu sama lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kepada segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kriteria yang kedua di dalam kita memilih pasangan yang tak kalah pentingnya adalah beriman. Karena ilmu dan iman saling melengkapi satu sama lain. Dan iman adalah laksana benteng yang kokoh yang dapat melindungi sebuah rumah tangga daripada tantangan-tantangan, badai, angin, dan sebagainya. Karena di dalam kita membina rumah tangga bukanlah sebuah perjalanan yang pendek, tapi ia adalah sebuah perjalanan yang panjang, bahkan perjalanan seumur hidup. Karena itu, jika tidak memiliki kualitas iman yang sempurna, maka bagaimana mungkin kita akan menyelamatkan bahtera rumah tangga yang sedemikian besarnya, yang sedemikian dahsyatnya, bila kita lalui
di dalam mengarungi kehidupan badai rumah tangga. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, lalu apa kriteria orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman, karakter orang yang beriman banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya saja di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karakter orang yang bertakwa disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, mereka yang beriman dengan yang ghaib. Siapa itu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib? Apa yang dimaksud dengan yang ghaib? Yaitu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhirat. Maka iman kepada yang gaib ini juga akan melahirkan sifat tanggung jawab, sifat kejujuran, dan berbagai macam sifat-sifat yang baik, yang mulia. Karena iman yang baik ini adalah dasar bagi kejujuran seseorang. Jika seseorang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mengetahui, yang maha melihat, maka seseorang itu sulit untuk bisa dipercaya apakah dia bisa menjadi orang yang jujur atau tidak. Maka antara kejujuran dan keimanan tidak bisa dipisahkan. Kemudian begitu pun dengan sifat amanah. Sifat amanah juga terlahir dari karena keimanan yang sempurna. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat. Kenapa disebut orang yang mendirikan salat? Ya. Mendirikan salat berarti orang yang sungguh-sungguh istiqomah, konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah salat 5 waktu yang menjadikan tiang agama bagi kehidupan seseorang. Karena apabila salat seseorang itu baik, maka insya Allah baiklah seluruh amal perbuatannya. Namun sebaliknya, bila salatnya tidak baik, maka sulit untuk kita menilai karakter seseorang. Karena itu, salat juga menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang. Dan salat juga menjadi benteng yang kokoh untuk seseorang bisa meninggalkan hal-hal perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu diantara karakter kedua daripada sifat orang yang beriman. Yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa yang kami rizkikan, mereka menginfakkan. Tentu dalam memilih pasangan, kita tidak ingin memilih seorang yang memiliki karakter kikir atau bakhil. Maka orang beriman tidak mungkin memiliki karakter yang bakhil, karakter yang kikir. Karena orang yang beriman itu identik dengan sifat kedermawanan. Dan inilah yang kita harapkan, bahwa kita memiliki pasangan yang dermawan. Karena sifat dermawan itu akan melahirkan sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang ini adalah fondasi dalam kita membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karakter selanjutnya daripada karakter orang yang beriman yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka yang beriman dengan apa yang kami turunkan kepada kamu dan kami turunkan kitab sebelum kamu, min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan yang terakhir, mereka yakin terhadap hari akhirat.
Itulah di antara karakter orang yang beriman yang disebutkan di dalam awal surah Al-Baqarah. Adapun karakter orang yang beriman juga banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana cabang-cabang iman kurang lebih terdiri dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri di jalan. Ini artinya orang yang senantiasa mengucapkan La ilaha illallah adalah orang yang memiliki tauhid yang mantap, akidah yang mantap, keimanan yang mantap. Karena akidah dan tauhid yang mantap lahir daripada kalimat yang sempurna ini, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun karakter terendah daripada orang yang beriman yaitu menyingkirkan duri di jalan. Artinya apa? Orang yang beriman pastinya dia tidak akan memberikan mudarat kepada orang lain. Maka jika kita memiliki pasangan yang beriman, insya Allah dia akan senantiasa memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Tentu dalam bingkai syariah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, karakter yang ketiga di dalam kita memilih pasangan yang tak kalah pentingnya adalah karakter kesolehan. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan radhiyallahu anhu. Wahai Imam Hasan, kepada siapakah aku harus memilih untuk calon suami anakku? Kata Imam Hasan, pilihlah orang yang soleh. Karena jika dia mencintai, maka dia akan sangat menghormatinya. Namun, jika dia tidak mencintai, niscaya dia tidak akan menzoliminya atau tidak akan menyia-nyiakannya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, orang yang soleh yaitu orang yang senantiasa berbuat baik. Tentu karakter berbuat baik ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan. Al-Quran juga bahkan menyebutkan tentang karakter kesolehan ini. As-salihina was-salihat, ya, di mana pasangan yang soleh, laki-laki yang soleh, insya Allah akan dijodohkan dengan orang yang soleh. Namun, sebelum kita memilih pasangan yang soleh, maka seringkali kita harus introspeksi diri. Sudah sesoleh manakah kita? Sudahkah kita berusaha untuk memperbaiki diri? Maka insya Allah kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri, tentu sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah akan memberikan sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, karakter yang keempat yaitu orang yang memiliki tanggung jawab, di mana rumah tangga ini tentu haruslah diserahkan kepada orang yang memiliki tanggung jawab, karena rumah tangga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan rumah tangga adalah sebuah kepemimpinan, sebuah organisasi atau sebuah institusi yang besar yang harus dipimpin oleh orang yang memiliki sifat tanggung jawab yang besar. Karena
seorang ayah ataupun seorang ibu tentu memiliki tanggung jawab yang besar, khususnya di dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Karena itu, bagaimana mungkin kita akan menyerahkan tugas mendidik anak-anak terhadap orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Karena itulah tugas ayah ataupun tugas ibu sangat besar di dalam Islam, yaitu tugas dalam melahirkan generasi umat manusia yang akan memakmurkan bumi Allah ini dengan syariat agamanya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, karakter selanjutnya di dalam kita memilih pasangan adalah tentu sehat jasmani dan rohani. Dalam kita membina sebuah rumah tangga dan akan melahirkan generasi yang juga sehat jasmani dan rohani, tentu kita harus mencari bibit-bibit yang juga sehat jasmani dan rohani. Karena di dalam Islam juga ditekankan tentang pentingnya kesehatan, karena orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Oleh sebab itu, seorang mukmin juga harus memiliki pribadi-pribadi yang kuat, dan pribadi-pribadi yang kuat insya Allah akan lahir dari mereka yang memiliki fisik lahiriah dan batiniah juga yang kuat. Karakter yang selanjutnya yaitu mereka yang memiliki kasih sayang, cinta dan ketulusan. Karena rumah tangga juga haruslah didasari oleh rasa kasih sayang, cinta dan kelembutan. Karena cinta dan kasih sayang merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap jiwa, bagi setiap insan, apalagi bagi generasi, bagi anak-anak kita. Karena anak yang lahir dari orang tua yang penuh cinta dan kasih sayang, insya Allah akan memiliki pribadi-pribadi yang lembut, pribadi berakhlak mulia, pribadi-pribadi yang memiliki cinta dan kasih sayang. Tentu cinta dan kasih sayang untuk ia sharing kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah dari kriteria-kriteria yang telah kita bincangkan tadi, yang mudah-mudahan insya Allah memenuhi pribadi-pribadi dari pasangan kita masing-masing, insya Allah akan terlahir generasi yang soleh dan solihah yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita, dan insya Allah akan menjadi investasi hari akhirat nanti, di mana doa anak yang soleh adalah investasi ukhrawi yang akan kita petik buahnya ketika kita menghadap ilahi Rabbi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila telah mati anak Adam, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang senantiasa akan mengalir pahala-pahala yang insya Allah menjadi investasi hari akhirat nanti. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang insya Allah dengan doa anak-anak kita yang soleh dan solihah, ini sebuah kebanggaan yang menjadi qurratu a'yun bagi setiap orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian tadi apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah
kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.